Kita bersihkan sisi punggungnya terlebih dahulu. Posisi pisau menghadap bawah agar tidak mengenai tangan kita. Mari kita memasak. Hai sahabat Keep Family. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membersihkan ikan bandeng ala disabilitas netra. Ikuti video ini sampai selesai. Saya sudah punya 2 ekor ikan bandeng. Sebelum kita membersihkan ikan bandeng, mari kita meraba bentuk ikan bandeng. Yang pertama, kita harus mencari punggung dari ikan bandeng, yaitu yang ada durinya di atas, sisi yang halus itu bagian perut. Tips untuk sahabat membersihkan ikan bandeng agar tidak hancur, yaitu kita harus membersihkan sisiknya, sisi punggung terlebih dahulu. Sebelum kita membersihkan, tarik ikan bandeng. Ikan bandeng posisi perutnya menghadap kita. Tangan kanan kita memegang ekor ikan bandeng dan tangan kiri kita memegang kepala ikan bandeng. Dengan posisi punggungnya berada di 4 jari kita. Kita tarik terlebih dahulu sampai berbunyi. Kemudian yang kedua, tarik sampai dengan berbunyi. Setelah kita menariknya, kita bersihkan. Posisi perut bandeng menghadap ke depan. Yang dekat dengan kita adalah punggungnya. Mari kita bersihkan. Kita harus mendahulukan sisik yang sebelah punggung, kemudian baru sisik yang sisi perut. Buat sahabat yang belum pernah memegang ikan bandeng, untuk tahu sisi perutnya kita bisa menandai dengan adanya sirip yang digunakan untuk berenang. Ada 4, 2 di perbatasan kepala dan badannya, dan 2 di tengah-tengah menjelang ekor. Setelah satu sisi selesai, ikan bandeng kita balik. Kita bersihkan sisi punggungnya terlebih dahulu. Posisi pisau menghadap bawah agar tidak mengenai tangan kita. Setelah kita menggores ini bunyinya tidak krecek-krecek atau terasa halus, berarti sisik pada ikan ini sudah habis. Kemudian kita bersihkan ikan yang kedua. Kalau suara pisau kita atau rasanya berat atau kasar, berarti siripnya masih banyak. Posisi tangan kita memegang kepala ikan bandeng. Setelah selesai satu sisi, kita balik, dulukan yang sisi punggung.
Oh iya, tujuan kita menarik ekor dan kepala ikan bandeng tadi agar duri ikan bandeng terputus. Setelah suaranya halus dan bandeng mudah digores dengan pisau, artinya bahwa sisi pada ikan bandeng sudah habis. Langkah selanjutnya adalah saya akan membelah bandeng ini, yaitu memisahkan menjadi dua sisi. Saya tidak memotong menjadi dua bagian, tapi saya membelah dua sisi. Dari sisi ekor dengan batas sirip saya potong sampai terasa ada tulang di tengah. Dengan begini nanti kita akan mudah memisahkan dua bagian bandeng ini. Nanti tulang tengah bandeng ini akan ada pada satu sisi, dan satu sisi bandeng hanya ada daging saja. Mari kita belah. Sampai terakhir pada kepala. Untuk kita mengetahui mana terakhir kepala adalah ada batas terasa keras pada tulang kepala ikan bandeng. Kemudian kita potong pada sirip yang dekat dengan kepala. Setelah kita belah jadi dua bagian, satu sisi ada duri di tengahnya dan satu sisi hanya daging saja. Ketika kita raba, yang sisi daging dekat dengan duri atau yang sebelahnya yang hanya daging, kita akan menemukan satu sisi yang dipegang sangat lembek. Ini adalah perut dari ikan bandeng. Di sini kita menemukan organ dalam dari ikan bandeng dan saya buang. Ini saya sudah buang. Kemudian saya potong ekornya. Sekarang bandengnya sudah ada dua sisi, tanpa kepala dan tanpa ekor. Buat sahabat disabilitas netra yang takut makan ikan bandeng, ini adalah cara untuk sahabat mudah memilih durinya nanti. Setelah terpisah menjadi dua belahan begini, saya akan memotong dengan cara mengukur dengan 3 jari saya. Saya memotongnya dengan posisi kulit ada di bawah yang menempel dengan talenan, karena agar dagingnya nanti tidak pecah-pecah. Begini saya potong dengan mengukur dengan 3 jari saya. Kemudian lagi 3 jari. Ini hasil potongan saya, rapi. Jika kita memotongnya dengan cara membalik atau dagingnya di sisi talenan, dagingnya akan mudah hancur. Jadi satu bandeng dengan ukuran 3 jari saya jadi 8 potong bandeng dengan 4 sisi tanpa duri di tengah dan 4 dengan duri di tengah.
ikan bandeng hingga kulit dan dagingnya terasa tidak licin. Nah sahabat, potongan ikan bandeng ini setelah saya cuci bersih, sebentar lagi akan saya marinasi dan saya simpan dengan tujuan agar tetap segar dan sudah berbumbu. Sekarang saya akan memarinasi ikan bandeng. Yang pertama saya menyiapkan garam, bawang putih bubuk, ketumbar bubuk, dan kunyit bubuk. Saya menyiapkan kotak untuk nanti setelah ikan bandeng dimarinasi atau diberi bumbu, akan saya simpan di lemari es untuk sewaktu-waktu kita akan menggoreng, ikan sudah siap untuk digoreng. Yang pertama, potongan ikan bandeng kita beri garam 1 sendok takar garam atau 2 sendok teh. Kemudian kita beri bubuk bawang putih 1 sendok teh. Ini sendok takar saya kecil, setengah sendok teh, jadi saya pakai 2 sendok. Kemudian bubuk kunyit dan bubuk ketumbar saya pakai 1 sendok teh atau 2 sendok takar saya karena kecil. Kemudian ini bubuk kunyit, kita tutup kembali agar nanti kalau tersenggol tidak tumpah. Kita sisihkan bumbunya. Sekarang oh iya, buat sahabat yang punya kaldu jamur bisa ditambahkan. Kita campur-campur potongan ikan bandeng dengan bumbu. Saya tidak pernah menggunakan bumbu untuk menggoreng ikan yang sudah instan. Saya selalu membuatnya sendiri. Buat sahabat yang tidak mempunyai bumbu bubuk, sahabat juga bisa membuat sendiri dengan cara menghaluskan dengan diulek atau di blender. Setelah bumbunya sudah merata, kita rapikan di kotak. Biasanya saya merapikannya daging ikan menghadap ke bawah, karena kalau nanti kita tidak mengatur posisi ikan ini, ketika ikan beku kita akan susah memisahkannya. Dagingnya akan menempel dengan daging yang lain dan ikan akan hancur. Setelah ikan yang pertama selesai, kita taruh. Untuk ikan yang kedua yang kita tumpuk, saya menaruhnya posisi kulit dengan kulit, jadi dagingnya mengarah ke atas. Jadi nanti pada saat ikan beku kita mengambilnya lebih mudah karena kulit tidak mungkin hancur jika bersentuhan dengan
sama-sama kulit. Sudah selesai. Ini ikan marinasi yang siap untuk digoreng kapan saja. Sekarang saya akan bekukan di lemari es. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.